Halo kawan, ketemu lagi di channel Kita Jalan, tempat kita sharing digital memory seputar jalan-jalan ala kita. Nah, perjalanan kali ini cukup menarik karena kita hiking tipis-tipis bersama keluarga. Nah, ini kita lagi cicipin buah-buah yang ada di hutan. Anak-anak sih seru main air, dengerin suara aliran sungai. Dan ini bisa jadi rekomendasi buat kamu yang mau hiking tipis-tipis. Ini dia lokasinya di Kawaratu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Lokasi yang dituju ada di daerah Bogor, tentunya kamu harus ke Bogor dulu. Kalau dari Terminal Baranang Siang sekitar 1,5 sampai 2 jam kira-kira. Mendekati area yang dituju ini ada 2 jalan. Yang rekomen adalah yang sebelah kiri peta ini. Untuk yang sebelah kanan ini sebetulnya yang kita lewati saat ini, tapi tidak rekomen. Jadi nanti kita pin di deskripsi untuk rekomendasi rute yang sebenarnya, yaitu yang melewati Putih Resort tadi. Nah, ini kurang lebih jalan yang salah yang kita lewati. Silahkan dilihat. Kalau dari bawah sampai ke gate Taman Nasionalnya sih sebetulnya masih oke aja, jalannya juga mulus. Kalau sempit sih memang jalannya seperti itu ya. Cuma begitu masuk area taman wisata, nah itu yang sebetulnya tidak rekomen karena mobil keluarga kita yang memang agak pendek itu juga kena batu-batu, jadi batunya memang masih agak lepas. Selama perjalanan anak-anak cukup terpantau aman dan nyaman, jadi mereka tidur sebelum nanti memulai camping terlebih dahulu. Nah, ini gate yang kita lewati, jadi yang kita bilang lewat jalan yang kurang rekomen sebetulnya. Nanti di sini ada retribusi dan sebagainya. Nah, ini kondisi jalannya memang ini masih cukup mulus ya. Nanti dia ada di beberapa bagian yang memang lepas, yang sayangnya kita lupa untuk dokumentasikan karena memang sudah lowbat. Nah, ini jalannya mulai berbatu. Di beberapa bagian ini batunya besar dan lepas-lepas. Dan kita juga ada kondisi yang kurang mengenakan. Begitu ditagih retribusi, kita minta tiketnya segala macam. Ini agak sulit, jadi ya sudahlah, kita lewati. Jadi memang rekomen. Nah, ini jalan pulang yang kita sempat dokumentasikan. Nih kondisi jalan pulang nih seperti ini. Jadi ini yang lewat Putih Resort. Kondisinya juga memang lebih banyak villa ya kalau lewat sini, lebih nyaman lah. Dan untuk retribusi yang lewat sini nih, waktu dulu kita lewat sini sih emang lebih nyaman ya. Dan akhirnya kita sampai di pemberhentian. Ini ada beberapa warung yang dituju. Kondisinya sekarang memang udah rame banget ya. Jadi silakan bisa parkir ataupun parkir inap buat kamu yang mau camping. Nah, lagi-lagi karena ini dadakan, kita gabut ya. Mau ngapain dulu sebelum besok ke hikingnya. Nah, akhirnya kita tiba-tiba ngecamp karena tidak membawa perlengkapan. Akhirnya kita semuanya sewa termasuk tenda. Nah, untuk makan juga jangan khawatir, di sini udah ada warung juga yang buka sampai malam. Ini semuanya kita makan berempat hanya 50.000, ngopi, ngeteh, dan makan Indomie. Jadi semuanya cukup aman, terkendali, dan relatif ramah di kantong. Nah, ini kondisi malamnya, kebetulan hujan juga cukup besar, jadi makin menambah keseruan selama camping dadakannya kita. Untuk udara cukup dingin tapi masih terbilang aman lah. Area camping yang kita tempati ini relatif masih baru, jadi memang penataannya masih sekedarnya, tapi memang rapi banget sih karena bawaannya hutan-hutan pinusnya juga emang udah rapi, jadi ya gitu aja sih sebetulnya udah rapi. Hanya memang kekurangannya di fasilitas toiletnya ya, yang memang masih ala kadarnya, jadi memang masih dibangun.
Dan ini suasana keluar toilet sambil melamun dan melihat pemandangan. Jadi tempatnya sih kalau menurut kita rekomen lah, enak banget, sepi dan gak jauh dari gate untuk pendakian ke Kawah Ratu. Dan ini dia biaya camping, sewa tenda dan lain-lain jika kalian membutuhkan. Dan tibalah saatnya kita start hiking ke Kawah Ratu setelah anggota keluarga yang lainnya datang nih. Dan ini lagi ceritain mobilnya yang memang kegasruk karena melewati jalan yang salah tadi. Nah, ini sebelum pendakian pastinya kita safety briefing dulu. Oh ya, kita pakai jasa guide rekan kita yang di Kawah Ratu karena sudah kenal juga, jadi lebih baik kayaknya ditemenin sekalian, memang kita ingin bersilaturahmi juga. Buat kalian yang butuh info pendakian atau jasa guide nanti bisa menghubungi rekan kami yaitu Kang Adi, nanti kita cantumkan juga di kolom deskripsi. Dan ini biaya hiking termasuk jasa guide saat itu ya, jadi mungkin harganya bisa berubah-ubah dan negotiable, silakan aja diatur manis. Nah, buat kalian yang penasaran untuk anak-anak aman atau enggak, ini silahkan disimak aja videonya dari awal hingga akhir, karena treknya ini kalau menurut kita rekomen untuk pemula atau mengenalkan berbagai jenis medan yang ada, karena mulai dari berbatu, tanah, lumpur sampai berair, ini semuanya relatif lengkap, termasuk kelandaian dan tingkat kecuramannya yang relatif masih aman, terutama buat anak-anak. Jalan. Dan area Kawah Ratu ini memang area wisata yang sudah mulai cukup ramai. Jadi ada beberapa jalur yang dibuat, ada jalur lama, kemudian jalur baru, dan juga ini ada spesies langka. Nah, ini karena area wisata yang ramai, jadi penataannya ini selalu direview, ditata kembali, jadi memang dibikin se-safety mungkin, jadi nggak ada cabang-cabang jalan yang menyesatkan. Pokoknya beda banget sama kapan ya, 20 atau 30 tahun lalu kali ya, pada masa-masa SMA, dimana jalur ini bisa kemana aja karena bukan area wisata yang hits seperti sekarang, jadi bisa-bisa nyasar ke Gunung Sumbul atau ke daerah yang lain. Nah, kalau sekarang untuk percabangan ditutup dan memang cukup ramai sih, banyak orang. Jadi menurut kita ini rekomen buat anak-anak. Apa? Udah. Aku udah awal. Bagus, serem. Tapi soalnya cuek malam gitu. Cuek malam. Dan untuk pembagian makanan, karena di sini ada 4 pos, biasanya kita terapkan ke anak-anak nih dibagi per 4 kantong makanan. Jadi masing-masing pos silakan dibuka biar nggak terlalu banyak atau terlalu sedikit, biar pas semuanya porsinya. Dan sampai atas udah tinggal santai aja menikmati pemandangan sambil ngemil-ngemil. Apa? Oke.
Jadi alur sungai Purbanya nih gitu. Iya, dosen aku kayaknya lupa. Mungkin. Jenny, hey, dadah dong. Bukannya jalan si Annyeonghaseyo. Capek nggak Rinja nih? Capek. Banyak di luar. Nah, ini kita sampai di pos 3. Jadi kalau dilihat dari awal ada sekitar kita start jam 8 ya, 2 jam aja ini udah sampai pos 3. Jadi terakhirnya nanti di Kawah Ratu ini pos 4. Kita rekomen kalian untuk jalan tuh jam 7 atau jam 8 ya, karena makin siang ini makin rame. Bahkan pada saat kita turun itu orang malah makin membludak. Jadi rekomen banget start jam 8 paling siang dan udah turun lagi saat jam 12 atau maksimal jam 1 itu udah mulai turun. Air. Akhirnya kalian akan sampai di Kawah Mati setelah dari pos 3. Nah, tapi jangan seneng dulu karena Kawah Mati ini belum sampai tujuan. Kawah Mati ini adalah kawah bekas aktivitas Gunung Salak. Jadi karena Gunung Salak ini termasuk gunung api aktif ya. Jadi ada kalanya ada perubahan aktivitas vulkanisme dari Kawah Mati ini dan menuju ke kawah baru yang sekarang. Jadi relatif ke arah selatannya. Empak, jangan ngajak ngobrol sini. Empak sini. Empak. Dede mana? Dede. Dan ini bukan endorse, tapi emang semuanya pada ketagihan makan kacang Indomaret nih gara-gara papa nih bawa ini tutorial makan kacang Indomaret sepanjang hiking. Berapa penjelasannya? Tuh.
Dan ini dia suasana Kawah Ratu, jadi kawah aktifnya ya, yang tadi di arah selatannya yang memang terbuka lebih lebar, lebih luas karena memang masih ada aktivitas vulkanisme di sini. Dan ini asap-asap yang keluar adalah asap dari gunung api aktifnya, jadi berupa uap dan gas. Dan ini hati-hati karena memang ada gas beracun di dalamnya, ada CO2, H2S dan lain-lain. Jadi tetap berhati-hati, juga tetap berhati-hati terhadap tanah lunak karena di sini aktivitasnya masih aktif. Dan ini kita waktunya beristirahat, kita cari tempat yang relatif aman dan relatif lebih jauh dan lebih tinggi dari paparan uap dan gasnya ya. Dan posisinya kalau memang lagi rame memang agak kurang kondusif nih, jadi silakan cari tempat yang memang lebih nyaman. Dan kalau di sini anak-anak bener having fun ya, main-main sepuasnya, terserah deh mau ngapain aja. Berapa mana? Setelah menampilkan dance K-pop ala-ala, jadi kita langsung meluncur ke bawah dan melanjutkan perjalanan pulang. Karena begitu kita persiapan turun nih, wisatawan yang naik ini ternyata baru pada datang lumayan banyak. Jadi memang rekomen pagi deh untuk datang ke sini atau start hiking. Jadi begitu orang-orang pada datang nih, kita lebih baik pulang. Ini nih Mbak, nih. Minum aja kan. Gigit langsung. Coba. Itu lebih asam daripada permen. Oh iya. Iya, iya. Coba. Coba. Langsung aja ini. Asam. Sama. Oh. Coba. Hah? Oh, ada. Iya benar, kayak beli dulu enak. Tuh, tahu 1, 4, 1. Nggak apa-apa. Enak. Pertamanya asem, lama-lama asem. Lama-lama asem banget. Nah, sambil makan buat bertenaga soalnya. Coba lihat. Dan akhirnya perjalanan hiking tipis-tipis ini juga cukup memakan korban. Jadi sepatu yang udah lama banget akhirnya memang harus berpisah di sini. Jadi momennya pas banget nih, barengan dua-duanya sepatunya sudah pensiun. Untungnya kita memakai gelang prusik ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk kondisi darurat. Dan perjalanan kali ini ditutup dengan makan cilok jam 2:30 sore. Nah, ini kurang lebih rekap trekking yang kita lalui ya, Kawah Ratu via Pasir Rengit. Dan ini dia foto-foto kita selama hiking tipis-tipis ala kita di Kawah Ratu Gunung Salak. Dan ini kita ada rekomendasi resort, yaitu Putih Resort, tidak jauh dari Kawah Ratu Gunung Salak. Ini cocok banget buat kamu yang mau rehat sejenak sebelum pulang, rekomen, dan cukup untuk bawa keluarga yang cukup besar. Di sini ada variasi resortnya, dan tentunya kita akan bahas detail di video terpisah.
No. Ya. Kesut lagi. Ke kanan. Jalan. Tuh, injek batunya. Oh, diain dong. Iya. Kena. Jangan Bu, nanti jadi mermaid, bahaya. Oke kawan, sekian dulu jalan-jalan kita dari Kawaratu Gunung Salak. Sampai ketemu lagi di kita jalan selanjutnya dan happy traveling.